Kita coba angkat ini dulu ya. Mohon motivasinya bagi muslim yang hampir putus asa karena maksiat yang banyak dan tobat yang tidak istiqomah, kalah dengan syahwat. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada para hambanya. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada para hambaku yang mereka telah melampaui batas dalam mendolimi dirinya sendiri, tenggelam dalam maksiat, berlumur dengan banyak dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua bentuk dosa. Sehingga Allah mengampuni dosa, jangankan hanya sebatas dosa besar, dosa sekelas syirik, kalau orangnya bertobat dan serius bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dialami oleh para sahabat yang dulunya mereka musyrik kemudian mereka masuk Islam. Lalu bagaimana kalau dosanya bentuknya syahwat? Selesai dia minta ampun, terus nanti melakukan lagi. Dan terus seperti itu, terus dia tobat lagi, melakukan lagi, tobat lagi, melakukan lagi. Hal semacam ini pernah diajukan oleh para sahabat. Mereka mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kita kalau berada di hadapan Anda, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapan kita. Para sahabat ketika berada di majelis Nabi SAW, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapannya. Sehingga mereka begitu khusyuk, mereka fokus, mereka bisa menambah iman pada saat berada di majelis Nabi SAW. Karena majelis masing-masing orang itu beda kekuatannya. Semakin hebat seseorang dalam ketakwaan, dalam menyampaikan pesan-pesan dan wahyu Allah Ta'ala, maka suasana majelisnya akan semakin maksimal. Anda bisa bayangkan, pada waktu Bapak Ibu misalnya berada di majelis Ustadz Yazid atau Ustadz Syafiq atau Ustadz Firanda atau yang lainnya, tentu akan berbeda ketika berada di hadapan majelisnya ANB. Akan berbeda dengan majelisnya Ustadz yang lain. Kualitasnya berbeda. Tingkat keimanan yang kita dapatkan bisa jadi berbeda. Antum bisa bayangkan gimana majelisnya Nabi SAW. Pada saat Rasulullah SAW bersabda, lalu beliau menyampaikan penjelasan kepada para sahabat, suasananya kayak gimana? Iman mereka Masya Allah. Kita aja yang berada di majelis kayak gini kadang merasa iman kita sudah naik. Saya mendapatkan kelezatan iman pada saat kita berada di majelis Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Antum bisa bayangkan kalau kita berada di majelisnya Rasulullah SAW, betapa iman itu naik begitu cepat. Maka para sahabat membayangkan seolah-olah surga dan neraka ada di hadapannya. Tapi begitu meninggalkan majelis ini, kumpul bersama keluarga, balik ke pasar, balik ke kebun, balik ke kegiatan sehari-hari, maksiat dilakukan. Kemudian mereka bertaubat, lalu mereka ngulang maksiat lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, yang waktu itu ada yang menyampaikan demikian, andaikan kalian tidak pernah berdosa, kalau kalian tidak pernah berdosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan kalian semuanya. Lalu Allah ciptakan makhluk, yudhnibuna wa yatubun, yudhnibuna wa yatubun, yudhnibuna wa yatubun. Dia berdosa lalu dia bertobat, dia berdosa lalu dia bertobat, berdosa lalu dia bertobat. Maka sebagaimana syahwat kita selalu mengajak kita untuk mengulang maksiat, iringi dengan perasaan dan husnudzon kepada Allah, Allah akan selalu menerima taubat dari para hambanya selama dia mau serius untuk bertobat. Sehingga nanti kita bertobat, setelah maksiat muncul maksiat lagi, bertobat lagi. Dan Allah tidak akan pernah bosan untuk menerima taubat hamba. Beda dengan kita ya. Kowe wis bolak-balik salah, saiki njuk ngapura. Wis saiki gak tak ngapura. Itu manusia. Orang kalau ada orang berbuat salah kepada dia, salah sekali, baik saya maafkan. 2 kali saya maafkan. 3 kali biasanya dia ngomong apa, Pak?
ngomel dia, komentar. Wes bolak-balik tak kandani, jangan melakukan seperti itu. Ini yang terakhir ya, besok lagi sudah nggak saya maafkan. Karena kekuatan manusia dalam memaafkan itu terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala Raufur Rahim, Ar-Rahman, Ghafur, Raufun bi'ibadi, Maha belas kasihan dengan para hambanya. Dan dia menciptakan kita dengan ada kekurangan yang ada pada diri kita. Maka jangan pernah bosan untuk selalu bertobat kepada Allah, meskipun kita sering untuk mengulang perbuatan maksiat itu. Dan salah satu di antara cara agar kita tidak kembali mengulang maksiat itu adalah Anda cegah dari awal faktor yang bisa menyebabkan maksiat itu berulang. Contohnya apa, Pak? Kalau mau tidur, tolong data dimatikan. Data tolong dimatikan. Sudah. Jauhkan HP dari tempat tidur. Kalau Anda butuh alarm, ya yang penting suaranya terdengar, tangan tidak bisa jangkau. Insya Allah lebih aman. Terutama bagi yang belum punya keluarga, yang tidur masih sendirian. Antum matikan data, tidur di awal waktu, sudah jauhkan HP dari jangkauan tangan. Insya Allah aman. Sebab salah satu di antara faktor kenapa orang itu berulang melakukan maksiat karena syahwat adalah pegang mendoan, Pak. Pegang HP, Pak. Dan Google paham kemarin buka apa, nanti muncul iklan kurang lebih seperti itu. Sesuai dengan algoritma kebiasaan penggunanya. Nah, saat muncul seperti itu, muncul gambar yang menarik, kepo dia. Ini apa sih isinya? Terus diklik, nanti menjalar kemana-mana. Maka caranya adalah matikan data, sudah taruh HP yang tidak bisa dijangkau oleh tangan. Insya Allah lebih aman. Nah, yang ibu-ibu juga seperti itu ya. Hindari potensi maksiat dengan cara matikan data biar nggak suka belanja. Karena kalau sudah megang HP senengannya kunjungan ke marketplace dan seterusnya. Baik. Tafadhal. Terkadang kita juga dan sebagainya, apakah juga disebut dengan kafarotul majlis juga? Baik. Kalau kita bermajelis secara online, apakah perlu untuk membaca kafaratul majlis? Karena dalam majelis online juga kadang ada membuli ya. Meskipun dalam grup WA saling membuli, saling menyudutkan. Dan Masya Allah orang kalau online biasanya lebih berani daripada offline. Ketika online kendel dia, pasang status, komentar, karena nggak kelihatan. Dan dia bisa sembunyi. Bahkan kadang membuat identitas yang nggak dikenal. Tapi begitu tatap muka, meneng. Nggak berani dia. Makanya bisa jadi ketika orang itu bermajelis secara online, potensi maksiatnya lebih gede daripada offline. Sehingga pada waktu di grup ya, di grup WA atau di mana begitu, saling membuli, salah satu jadi sasaran. Apakah perlu diiringi dengan kafaratul majlis? Jawabannya perlu diiringi dengan kafaratul majlis. Dengan cara diingatkan kepada yang lain, tobat kepada Allah, sudah kita akhiri aja ini. Jangan dilanjutkan untuk saling membuli. Dan antum bisa baca kalimat kafaratul majlis, tidak harus ditulis ya, dalam rangka untuk menjadi kafarah dari apa yang kita lakukan dalam majlis tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi orang yang mendebat tentang hukum riba? Nah, tayyib, Muslim sepakat bahwa riba itu haram. Selama dia orang Muslim dan Islamnya sudah, artinya bukan mu'allaf, pasti dia tahu kalau riba itu haram. Sehingga kita yakin setiap Muslim itu sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu kalau sampai ada seorang Muslim yang mengatakan riba tidak haram, ini bisa sampai keluar dari Islam.
Sebab tentang hukum haramnya riba termasuk di antara perkara yang disebut oleh para ulama dengan istilah ma'lumun minad din bid-darurah. Bagian dari agama yang diketahui oleh semua orang. Dan mengingkari hukum yang statusnya ma'lumun minad din bid-darurah, bagian dari agama yang diingkari, yang diketahui oleh semua orang, mengingkari bagian ini masuk dalam kategori perbuatan istihlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk di antara pembatal keislaman. Karena itu untuk haramnya riba, kaum muslimin sepakat riba haram. Ya? Karena yang namanya riba, hukum riba haram hampir diketahui oleh semua muslim. Sebagaimana khamr itu haram, sebagaimana judi haram, sebagaimana babi itu haram, dan seterusnya. Namun apakah sebuah transaksi yang dilakukan oleh bank tertentu statusnya riba? Nah, dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat. Sehingga bagi mereka yang melakukannya, mereka menganggap apa yang aku lakukan ini bukan riba. Karena dia anggap itu bukan riba, saat dia melakukannya, dia santai saja, tidak ada beban dosa. Karena bagi dia ini bukan riba. Ada juga yang ketika dia melakukannya, dia beralasan, kata kiai itu boleh kok, berarti ini kan bukan riba. Maka dia punya syubhat. Yang syubhat itu menyebabkan dia meyakini bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah bukan praktek riba. Dan itulah realita yang ada di lapangan. Maka tidak heran kalau sampai ada orang yang dia melakukan praktek riba, ya, dia kerja di bank ribawi misalnya, tapi di saat yang sama dia punya jadwal khutbah. Bukan dia dianggap tokoh masyarakat, ya. Di sebagian kampung kan tokoh masyarakat adalah orang kaya. Pak ini udah Pak Haji loh Pak. Pak Haji ini. Pak Haji dikasih jadwal khutbah Jumat, tapi dia bekerja di dunia bank ribawi. Kok bisa Pak? Ini kan bertentangan 100%. Beliau melakukan praktek riba, dosa besar, dan itu bahkan menjadi sumber pendapatannya. Maka jawabannya adalah karena mungkin orang ini tidak tahu, atau dia punya syubhat sehingga bertahan di sana. Dan itulah yang dimaksud oleh para ulama dengan makna istihlal amali. Istihlal amali, melakukan perbuatan yang melanggar syariat, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah melanggar. Karena dalam keyakinannya itu diperbolehkan. Sehingga makna dari hadis Nabi SAW terkait kejadian di akhir zaman, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Malik al-Ash'ari, hadis riwayat Bukhari. Sayati 'alan nasi zamanun, sayati 'alan nasi qaumun fi ummati yastahillunal harra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang sekelompok umat di antara sekelompok kaum di antara umatku yang mereka menghalalkan zina, mengharamkan sutra bagi lelaki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat musik. Pak, menghalalkan apa yang Allah haramkan kan bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Nah, ini menghalalkan alat musik berarti gimana itu? Prakteknya banyak sekali di lapangan. Nah, yang dimaksud menghalalkan di sini adalah istihlal amali. Menghalalkan dalam bentuk praktek pelanggaran, zina tersebar di mana-mana. Pelakunya tidak hanya muslim, bahkan kadang tidak hanya non-muslim, yang muslim pun banyak. Tapi ini tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam karena statusnya apa tadi? Istihlal amali. Nah, yang menyebabkan keluar dari Islam itu istihlal qalbi. Ada sesuatu yang jelas haram, terus dia nyatakan halal dan dia yakini itu halal. Babi ini halal, nggak apa-apa. Khamr ini nggak apa-apa. Kalau kamu minum dalam posisi kamu kedinginan, nek sumuk rento. Kalau panasan nggak boleh, kalau kedinginan boleh minum khamr. Nah, itu istihlal qalbi. Kalau seperti ini berarti sama dengan menolak hukum Allah Ta'ala, dan itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Waliyadzubillah.
Sehingga kalaupun Anda mengajak orang lain untuk meninggalkan riba, kemudian dia mendebat, nah itu berarti dia masih punya syubhat. Maka tinggal kekuat-kuatan alasan. Kalau Anda bisa memberikan alasan yang lebih kuat, meyakinkan dia, memuaskan dia, sehingga dia paham bahwasanya transaksi yang dia lakukan adalah riba, insya Allah dia akan mengikuti Anda. Tapi kalau Anda belum bisa mengalahkan dia dalam debat, ya mungkin dia akan tetap bertahan di sana. Wallahu a'lam. Apa hukumnya seseorang diminta untuk pakai kartu kredit milik orang lain? Kasusnya seorang istri disuruh pakai kartu kredit suami, sedangkan suami masih awam. Nah, kalau Anda paham bahwasanya ini tidak boleh, ya Anda jangan lakukan. Sehingga yang seharusnya dilakukan adalah sampaikan kepada suami bahwa menggunakan kartu kredit ini termasuk praktek riba jahiliyah. Karena praktek riba jahiliyah itu pada saat utang nggak ada bunga jika bisa bayar tepat waktu. Tapi kalau telat kena penalti. Salah satu di antara bentuk riba jahiliyah sebagaimana yang dinyatakan oleh Zaid bin Aslam. Dan kartu kredit praktiknya seperti itu. Saat utang pertama dan dia bisa bayar tepat waktu, ada penaltinya enggak? Tidak ada. Tapi kalau telat dia kena penalti. Sehingga itu contoh praktek riba jahiliyah dan Anda tidak boleh memanfaatkannya. Kalau rebutan jabatan ketua takmir masjid, apakah bisa menjadi sumber penyesalan di akhirat? Bisa, termasuk. Makanya Nabi SAW meminta dalam masalah jabatan jangan meminta. Nabi SAW mengarahkan kalau dalam urusan jabatan jangan meminta. Tapi apa? Dipilih. Karena kalau kamu meminta, wukila ilaikum, maka semuanya diserahkan ke kamu. Tapi kalau kamu diminta, kamu akan dibantu. Kecuali pada kondisi tertentu. Misalnya, ini masjid ada beberapa kelompok yang punya banyak kepentingan. Karena masjid ini strategis ya. Sehingga Ormas A berharap bisa jadi takmir, Ormas B berharap bisa jadi takmir, Ormas C berharap jadi takmir. Dan Anda punya peluang yang sama, silahkan bergabung. Agar nanti bisa menentukan bagian dari kebijakan. Sehingga nanti bisa mengarahkan bagaimana warna dari masjid ini. Karena warna masjid kan tergantung dari apa? Warnanya. Kadang hijau, kadang biru ya. Sehingga Anda bisa menentukan warna, bisa berperan mengambil peran dalam memberikan warna. Silahkan nanti Anda ikut bergabung untuk menjadi pengurus masjid tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum orang yang niat menyudahi utang riba tapi belum mampu melunasinya walau sudah jual aset? Kalau hukumnya boleh, hukum niat ya. Apa hukum niat? Kalau hukum niatnya insya Allah tidak masalah. Baik. Jadi begini jamaah ya. Ada orang punya utang ribawi. Dan kewajiban dia adalah agar segera diselesaikan biar tidak menambah bunga. Dan di saat yang sama dia tidak membayar riba kepada orang lain. Karena begini ya. Orang saat nyicil, waktu dia nyicil itu kan sama dengan pokok plus riba, gitu ya. Dan riba yang dia bayarkan setiap bulan itu berarti dia memberi makan riba kepada orang lain. Dan itu termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Nabi SAW dalam hadis dari Jabir bin Abdullah. La'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilah. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Maka kenapa orang yang punya utang ribawi itu diminta untuk segera dilunasi? Karena kalau dia tertib sesuai jadwal, sehingga jadi nasabah yang istiqomah dan disiplin, tiap bulan dia bayar, tiap bulan sesuai jadwal, maka tiap bulan dia kena laknat. Bulan ini bayar riba, kena laknat. Bulan besok bayar riba lagi, kena laknat lagi.
dan doa buruk dari Nabi SAW tentu saja sangat menakutkan. Maka di saat itu terjadi pada seorang muslim, dia dituntut gimana caranya biar bisa segera tutup. Dah sekali bleng, waktu sekali dia nutup, dia bayar pokok plus bisa ditambah bunganya ya. Waktu itu dia berdosa, sudah selanjutnya sudah putus. Bukan mengulang praktek kesalahan itu tiap bulan. Itulah kenapa kemudian kita diminta bagi yang punya utang ribawi agar segera melunasi. Perjuangkan sebisanya, dan kalau bisa dihilangkan penaltinya atau ribanya, bunganya, insya Allah itu yang lebih bagus. Wallahu a'lam. Baik. Tayyib. Bagaimana ketika setelah membaca Al-Quran, apakah kita juga dianjurkan untuk membaca doa kafaratul majlis sebagaimana yang tadi kita baca? Setelah membaca Al-Quran, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kafaratul majlis. Meskipun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama mengenai nilai keabsahannya, namun setidaknya secara umum dalam setiap majelis yang dilakukan oleh seorang muslim, kemudian diiringi dengan membaca kalimat tadi, salah satu di antara manfaatnya, meskipun dalam majelis itu tidak ada bentuk penyimpangan, kita tidak sedang membicarakan orang, kita tidak berbicara tentang sesuatu yang murni duniawi, kita tidak berbicara urusan politik, tidak menyinggung perasaan orang lain dan seterusnya. Anda murni ketika dalam majelis itu isinya zikrullah, apalagi majelis Al-Quran, Anda membaca didengarin oleh orang lain atau saling gantian membaca kemudian menyimak. Apakah diperbolehkan untuk membaca doa tadi? Jawabannya diperbolehkan, dan di antara harapan yang bisa kita inginkan adalah semoga nanti itu menjadi stempel sehingga amal soleh yang kita lakukan diabadikan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Wallahu a'lam. Nah, untuk bermajelis dengan orang yang tidak muslim misalnya, kalau bertaruh kita sering menyampaikan dengan lafaz Allah alhamdulillah subhanallah gitu, kalau sedikit diketawakan atau dia juga mengulangi alhamdulillah, itu bagaimana? Sedangkan dia bertaruh non muslim. Non muslim agamanya apa? Hafiz. Iya, oh baik. Tayyib, kalau kita bermajelis dengan non-muslim yang dia beragama misalnya Nasrani atau Yahudi, orang Nasrani dan orang Yahudi, apakah dia beriman kepada Allah? Dia yakin Allah itu ada? Yakin. Dia punya keyakinan bahwa Allah itu ada, sebagaimana orang musyrikin jahiliyah di zaman Nabi SAW. Maka banyak di antara mereka yang bernama Abdullah. Bahkan seperti yang kita tahu, beberapa musuh Rasulullah SAW bernama Abdullah. Seperti Abdullah bin Umayyah. Abdullah bin Umayyah bin Khalaf bin Mughirah itu yang mendampingi Abu Jahal pada waktu Rasulullah SAW menjenguk Abu Talib. Abu Talib ketika sakit menjelang kematiannya, ternyata dalam satu ruangan itu sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Mughirah. Dan Abdullah bin Umayyah serta Abu Jahal inilah yang mempengaruhi mempengaruhi Abu Talib untuk tidak masuk Islam. Sehingga saat Nabi SAW menawarkan, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai ammi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, nanti paman akan saya bela di hadapan Allah. Maka dikatakan oleh dua orang ini, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agama bapakmu Abdul Muttalib? Sehingga Abu Talib merasa malu kalau dia mati disebut sebagai orang yang benci kepada ajaran agama bapaknya. Malu diarani, Pak. Meskipun dia mati, dia itu merasa malu. Sehingga dia tetap bertahan dalam kondisi memilih agama Abdul Muttalib. Tayyib. Nah, ketika kita bermajelis dengan non-muslim lalu kita mengucapkan alhamdulillah dan seterusnya, yang saya ketahui mereka juga kadang mengucapkannya.
Sehingga ada sebagian orang Nasrani kadang mengucapkan alhamdulillah, kadang mengucapkan Allahu Akbar, astagfirullah, alhamdulillah. Alhamdulillah yang sering ya. Alhamdulillah mereka sering. Kadang mengucapkan alhamdulillah. Entah tiru-tiru orang mukmin atau mungkin bisa jadi dia itu dulu waktu kecil beriman, lalu dia murtad. Sehingga bawaan ketika dia masih muslim terbawa sampai ketika dia berada di agama yang baru, yang dia anut saat ini. Maka tidak masalah kalau kita tetap mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata di hadapan mereka. Dan itu tidak disalahkan. Kecuali yang tidak boleh adalah menyampaikan salam kepada mereka. Namun kalau dalam satu kelompok itu ada muslim, ada non-muslim, kita memberi salam dengan niat untuk ditujukan kepada muslim, hukumnya boleh. Sementara untuk zikir yang lain silahkan disampaikan, tidak ada masalah. Masalah ditertawakan dan tidak, dulu Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah, mereka tertawa, mereka bersikap sombong. Sampai memberikan bantahan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan yang banyak hanya jadi satu saja? Sungguh ini adalah hal yang mengherankan. Wallahu a'lam. Yang tadi seperti disampaikan, bukan hanya dari golongan manusia yang akan mendapatkan hisab di yaumul kiamah nanti, tapi juga dari golongan hewan. Tetapi apakah juga berlaku bagi hewan buas lah, utamanya yang secara naluri atau instingnya emang rantai makanannya adalah binatang lain yang lebih lemah gitu. Yang selanjutnya, apakah akan menimbulkan penyesalan juga bagi kita apabila kita membunuh atau menghilangkan nyawa binatang buas, contohnya ular yang notabene berbisa kita. Jazakallahu. Masya Allah. Berarti yang nyembelih korban itu Kang sembelih. Oh, binatang buas. Tayyib. Yang pertama begini, semua yang diizinkan secara syariat maka statusnya legal, sehingga perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenarkan. Karena itu Nabi SAW ketika berbicara tentang aturan perbuatan yang diizinkan oleh syariat, boleh minta untuk dilakukan yang terbaik. Beliau SAW meminta untuk dilakukan yang terbaik. Contohnya membunuh binatang. Membunuh binatang itu ada dua. Yang pertama membunuh untuk dikonsumsi, dan itulah menyembelih. Dan ada membunuh karena dia ganggu. Rasulullah SAW menyebutkan dua hal itu. Fa'idha dabahtum fa'ahsinu dhibha, wa idha qataltum fa'ahsinu al-kitlah. Kalau kalian menyembelih, maka nyembelihlah dengan cara yang terbaik. Dan kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda syafratahu fal yurih dhabihata. Tajamkan pisaunya agar sembelihannya bisa cepat istirahat, akhirnya cepat mati. Sehingga ketika seorang muslim pada waktu dia menyembelih binatang, dia membunuh binatang dengan cara menyembelih untuk dikonsumsi sebagai jagal atau bukan jagal, apakah dia nanti akan dikisos oleh binatang itu di hari kiamat? Terus sapinya menyembelih dia, atau kambingnya akan gantian menyembelih dia? Maka jawabannya dia lakukan ini secara apa? Legal, sesuai dengan aturan, dan itu diperbolehkan. Kalau tidak ada unsur kedzaliman sepeser pun, maka ini tidak termasuk bentuk kedzaliman. Dan tidak mungkin ini kedzaliman, sebab Nabi SAW menyembelih dan beliau tidak mendolimi binatang pada waktu beliau SAW menyembelih. Tapi kalau proses menyembelihnya ada unsur kedzaliman, ya, misalnya dicambui dulu sampai pingsan, baru setelah itu disembelih, nah ini ada unsur kedzaliman. Dia berdosa karena mendolimi binatang. Kemudian bagaimana dengan binatang buas yang memang secara tabiatnya dia akan makan binatang yang menjadi sasarannya? Apakah nanti juga akan dikisos di yaumil akhir? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Dan itu bukan bagian dari kepentingan kita, ya.
Karena manusia tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh singa. Sehingga kalaupun ada macan yang menerkam kijang, apakah kita perlu bertanggung jawab? Kenapa kamu nggak tolong kijang itu? Kalau saya nolong kijang itu gimana coba? Nah, maka kita yang jadi sasaran berikutnya. Tayyib, wallahu a'lam. Nah, termasuk juga diantaranya adalah membunuh binatang karena mengganggu. Bunuh ular, bunuh tikus, bunuh cicak, dan membunuh binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh. Maka saat kita membunuh dan tidak ada unsur kezaliman, kita tidak berdosa. Tapi kalau pada waktu membunuh ada unsur kezaliman, ya, tikusnya dicubitin terus sampai pingsan misalnya, baru setelah itu dibunuh. Nah, kalau kayak gini berdosa karena apa? Mendolimi. Kadang ya, nyun sewu, kita kalau jengkel sama tikus, ya, itu setelah tikus ketangkap, diapain, Pak? Disiksa dulu. Nah, jengkel, ya, kamu sudah berapa kali bikin onar di dapur? Berapa kali makan roti saya? Akhirnya kadang tikus itu ditusui pelan-pelan. Itu jangan dilakukan ya. Kalau mau membunuh silahkan dibunuh. Setelah dia ditangkap berhasil, silahkan segera dibunuh dan tidak boleh disiksa. Karena itulah untuk membunuh cicak, semakin cepat mematikan semakin besar nilai pahalanya. Semakin lambat proses kematiannya, semakin kecil nilai pahalanya. Ini untuk hewan yang disyaratkan untuk dibunuh. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, namun di sini berkaitan dengan masalah muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menjual harta yang ada bukan untuk bisnis, tapi untuk nyetor haji, umroh, bayar utang, dan mencari rumah yang dekat dengan masjid? Nilai jual kira-kira 200-an juta lebih. Jawabannya boleh. Sahibul mal ahaqqu bimalihi. Pemilik harta dia lebih layak untuk mengatur hartanya. Dia lebih berhak untuk mengatur hartanya. Sehingga kalau dia punya harta lalu dia jual, kemudian nanti dia gunakan untuk haji atau umroh, kemudian beli rumah di dekat masjid, hukumnya diperbolehkan. Nah, namun begini ya. Dulu ada beberapa orang di zaman Nabi SAW yang mau pindah kampung, memilih kampung di dekat Masjid Nabawi. Karena mereka kalau berangkat ke Masjid Nabawi terlalu jauh, yaitu kampung Bani Salimah. Sehingga mereka minta izin kepada Nabi SAW mau bedol kampung. Pindah, bedol desa, pindah dari desa awal ke desa yang baru di dekat dengan Masjid Nabawi. Lalu oleh Nabi SAW mereka diberitahu, diyarukum tuktabu atharukum. Jauhnya rumah kalian akan menambah catatan pahala jejak kalian menuju masjid. Sehingga kalian semakin jauh, pahala yang kalian dapatkan semakin banyak. Ini pertimbangan dari sisi masalah jarak ke masjid. Meskipun boleh saja misalnya Bapak mendekat ke salah satu pesantren agar nanti punya komunitas yang baik, bisa selalu disertai teman-teman yang baik, lalu Anda beli tanah di dekat itu, insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum praktek riba untuk menyekolahkan anak ke pondok? Karena anak memiliki potensi dan prospek yang menjanjikan. Masya Allah. Anaknya di prospek ya. Kalau tidak disekolahkan takut akan keburukan pergaulan zaman sekarang. Catatan usaha seret, harta yang ada tak kunjung laku dan sudah bersabar cukup lama. Nah,
Kalau Anda selesaikan dengan cara utang riba, justru ini bukan solusi. Itu akan nambah beban. Apalagi utang yang Anda lakukan bukan utang produktif, tapi untuk konsumtif. Karena utang yang Anda lakukan adalah utang untuk menyekolahkan anak ke pesantren. Sekolah ke pesantren dapat duit atau keluar duit. Sehingga Anda gunakan utang itu untuk kegiatan konsumtif secara perhitungan ekonomi. Maka dalam posisi seperti ini justru akan menjadi beban berat bagi Bapak. Nah, sekarang kita pikirkan kondisi anak ya. Bapak berharap agar anak ini tetap bisa belajar, misalnya di Jawa atau di sekitar sini, yang kira-kira beliau bisa mendapatkan ilmu agar nantinya ketika dewasa bisa lebih baik. Kalau misalnya Anda tidak mampu, Anda bisa mencari bantuan dari lembaga zakat atau bantuan dari para muhsinin, para donatur, atau bisa melaporkan ke pondok setempat. Laporkan atau jelaskan dengan terbuka kondisi Anda, ekonomi Anda yang saat ini Anda alami. Dan sampaikan, saya berharap anak saya bisa belajar agama karena pergaulan di lingkungan Anda tidak menjanjikan dengan baik. Semoga nanti ada orang yang bisa membantu nutupi SPP atau punya orang tua asuh yang nanti akan membiayai sekolah dari putra Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika seseorang melakukan transaksi jual beli dengan kesepakatan bersama bahwa harga sudah termasuk ongkir, namun ketika saat pengantaran barang kita melihat kasihan dengan si pengantar, yaitu kurir barang, lalu kita berikan tips uang tambahan kepada si pengantar. Bagaimana hukumnya kasus tersebut? Perlu diketahui bahasanya pengantar barang sudah digaji oleh bosnya. Nah, kurir seperti ini ada dua keadaan. Yang pertama, kalau dia adalah kurir lepas. Kurir lepas itu bukan karyawan ya, freelance. Misalnya Anda nyuruh teman Anda, tolong kirimkan ke sana ya, kamu tak bayar ini. Hanya sebatas perintah ini, dikasih uang untuk biaya ongkir, tapi dia bukan karyawan, nggak ada model perekrutan, tidak diikat dengan perjanjian MOU karyawan, nggak ada. Untuk yang seperti ini, Anda kasih tambahan, insya Allah tidak masalah. Karena dia bukan karyawan pihak perusahaan tadi. Yang kedua, kalau kurir ini adalah karyawan, maka Anda tidak diperbolehkan untuk memberikan tips ke dia, kecuali minta izin kepada pemilik perusahaan. Sehingga pemilik perusahaan, kamu di mana? Di sini. Baik, saya minta kontaknya HRD. Tinggalkan nomor rekening kamu, kontak HRD. Anda hubungi dulu, saya mau ngasih hadiah ke kurir Anda karena dia ngantarnya jauh sekali. Agak masuk-masuk di daerah mana, dusun yang dalam. Lalu Anda merasa kasihan, minta izin. Kalau dia ridho, mereka mengizinkan untuk memberikan tip, silakan Anda transfer. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum mengambil AdSense di YouTube? Mengambil AdSense di YouTube, kendalanya ada banyak sekali iklan kotoran di YouTube. Contohnya apa, Pak? Iklan aurat, iklan apa lagi? Iklan alat-alat musik dan seterusnya, atau iklan yang nggak benar ya. Karena itu yang perlu untuk diwaspadai adalah menghindari iklan seperti ini. Bisa jadi pemilik akun sudah melakukan kategorisasi, sehingga iklannya dipepetkan sebisa mungkin, pokoknya jangan sampai berisi aurat materinya.
udah dipilih, misalnya apa? Otomotif. Otomotif kan biasanya identik dengan lelaki ya. Atau apalagi iklan yang kira-kira identik dengan lelaki. Iklan apa misalnya? Bal-balan misalnya. Atau iklan perlengkapan mobil, iklan aki. Tapi rata-rata tetap pakai gambar wanita. Kita juga nggak tahu, iklan aki gambarnya wanita. Nyambung nggak, Pak? Iklan oli gambarnya wanita, nggak nyambung gitu. Cuman metode orang iklan kan eye catching ya, pokoknya mata harus menangkap pertama. Sehingga ditampakkanlah gambar yang kira-kira menarik pandangan. Kalau wajah orang biasa, begitu ditampakkan di situ, nggak menarik pandangan. Maka pertama yang ditaruh adalah gambar yang menarik pandangan. Meskipun bisa jadi orang tidak ada ketertarikan untuk masuk. Oleh karena itu, mengingat rumitnya yang seperti ini, bisa dipastikan iklan di AdSense itu pasti akan bercampur dengan yang nggak benar, pasti. Nah, dan YouTube sendiri itu punya algoritma bahwa iklan yang ditampakkan tergantung kebiasaan apa? Pengguna HP atau pengguna laptop. Kalau dia sering buka game, nanti iklannya game. Kalau dia sering buka apa, iklannya itu. Itulah algoritma yang dimiliki oleh mereka. Dan Masya Allah ya, jadi mereka itu bisa mengetahui, Bapak kalau misalnya nyekrol YouTube gitu kan, itu di detik mana Anda berhenti, Anda tidak ngeklik ya, teman di scroll, kan terus keluar gerakannya. Di detik mana Anda berhenti, itu jadi kesan. Oh, berarti dia senang video yang seperti ini. Meskipun Anda tidak ngeklik, cuma nyekrol saja, mereka bisa seperti itu. Dan itu ya metode artificial intelligence yang dimiliki oleh para pemilik medsos ini dalam rangka untuk mengenali kebiasaan manusia. Karena kita ini kan orang yang terlalu pemurah data ya. Apapun kita berikan, kita kasih. Data itu kita kasih. Sehingga karakter kita direkam oleh mereka. Ini seneng ini seneng ini seneng ini. Baik. Itu lebih rumit lagi. Maka meskipun pemilik akun sudah berusaha untuk melakukan kategorisasi, tapi pengguna akun, tayangan yang kita tampilkan, iklan yang muncul sesuai dengan kebiasaan dia. Baik. Karena itu untuk sementara kami tidak memberikan rekomendasi memanfaatkan iklan di YouTube AdSense. Tapi kalau misalnya Anda mau pasang iklan, sebaiknya iklan yang sifatnya kerjasama dengan orang lain. Misalnya di ANB Channel, kita sama sekali tidak memonetize, tidak mengaktifkan fitur iklan. Meskipun iklan itu tidak bisa dihindari kan, karena semua video dikasih iklan. Tapi kita tambahkan iklan kerjasama. Misalnya kanal ini ada orang mau iklan, terus dibuatkan video, ditempel di situ. Nah, insya Allah kalau yang seperti ini bersih dan boleh untuk dimanfaatkan hasilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita semua paham utang wajib dibayar. Bagaimana dengan tunggakan BPJS? Apakah termasuk utang walaupun kita tidak pernah memakai fasilitas yang ada di dalamnya? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Mungkin nanti bisa kami tanyakan kepada asatidzah yang lain yang lebih luas ilmunya. Saya tidak ngerti tentang masalah ini. Baik, demikian yang bisa. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di satu sisi lain itu kadang mana yang betul dan mana yang tidak betul. Ini saya akan katakan mana yang paling betul. Kalau tadi sholat itu kadang ya, kalau kita rukuk ada yang bareng sama imam, ada yang pakai jeda. Itu yang paling betul yang mana? Allah apa? Jeda. Oh, nggih. Jadi begini, makmum itu
ketika dia sholat jamaah, maka yang dilakukan yang apa? Mengikuti imam. Makmum harus mengikuti imam. Ada pelanggaran di sana, mendahului imam, niki batal sholatnya. Sebagaimana makmum tidak boleh berdiri di depan imam, maka makmum juga tidak boleh disii imam. Nek jenengan sholat, tapi sholatnya di depan imam, bagaimana hukumnya? Itu jenazah, Pak. Orang yang di depan imam niku sinten? Jenazah. Tegese pripun? Sholat disolati oleh imam. Sehingga sebagaimana orang tidak boleh berdiri di depan imam, maka orang juga tidak boleh mendahului imam. Ya. Sujud di si imam. Napa mele nyuwun sewu nek imame wis tuwa. Gerak medun niku Allah, sing nom wis tekan ngisor. Nah, imame karena wis tuwa ya sik ning dhuwur. Makmume gak sabar. Tunggu dulu. Maka jenengan bergerak setelah mendengar kalimat bar. Begitu imamnya sudah Allahu Akbar, maka makmum baru bergerak. Jangan tidak sabar. Durung wayahe medun aja medun. Durung wayahe tangi aja tangi. Jadi tenang dulu sampai selesai mendengar apa-apa napa? Bar. Seperti ini kok nggih, nek baris berbaris, ya. Siap, gerak. Siap. Hadap kanan. Sudah hadap kanan belum? Belum. Tunggu apa? Nah, begitu dengar gerak baru hadap kanan. Kalau ada orang baris berbaris, hadap kanan, nan. Karena terjadi gema ya. Terus dia hadap kanan. Ya, diduduk karo komandane. Wong durung wayahe kok wis hadap kanan. Tunggu dulu, begitu teman gerak, nah itu baru dia hadap. Makanya tidak boleh dalam hal ini orang bergerak sebelum mendengar bar. Sehingga yang benar gimana? Ada jeda. Nek barengi imam niku salah. Mendahului imam nggak boleh. Barengi imam nggih boten angsal. Terlalu telat dari imam juga nggak boleh. Yang betul mengikuti imam. Terlalu telat contohnya pripun? Imame wis tangi, gak tangi-tangi. Iki kok sujud gak tangi-tangi, imame wis maca tasyahud arep salam. Nggih, keturun kula. Sujud sampai merem. Nggih. Baik. Jadi yang betul ada jeda sedikit baru mengikuti imam. Sampun? Masya Allah. Niki mesti Bu RT ini. Oh bukan. Dengan binatang lakon, kadang kan ada yang dijual dimakan itu haram apa halal? Tunai. Laron nih laron paham. Laron niku pun bahasa Indonesia. Laron niku haram apa dilarang? Nonton nggih? Nggih halal atau haram nggih. Serangga yang halal, nyuwun sewu, serangga yang halal nomor 1 jangkrik. Kok jangkrik? Belalang. Belalang itu halal. Belalang itu halal. Apakah jangkrik juga halal? Wallahu alam. Apakah itu bisa dikiaskan dengan belalang atau tidak? Karena bentuknya sama. Mirip antara belalang dengan jangkrik. Tapi untuk laron, apa hukumnya laron? Wallahu alam. Untuk saat ini saya masih ragu mengatakan laron halal. Karena kaidahnya begini. Semua hasyarat niku serangga kecil. Semua serangga kecil pada asalnya haram. Contohnya apa Pak? Entung, wawolan Pak? Yang biasa di tanah, warnanya putih. Hah? Uret tapi yang di tanah. Nah yang gede itu loh Bu. Hah? Ungkuk sak jempolan biasanya ya. Sak jempolan.
Teng mriki nggih didhahar ngeten niku. Laron, entung dimakan enggak entung? Entung. Hah? Entung jati dimakan? Itu pada asalnya enggak boleh dimakan, ya. Di antara hewan yang enggak boleh dimakan, kodok niku mboten angsal. Suwike niku mboten pareng. Tidak boleh makan kodok. Kenapa, Pak? Tidak boleh makan kodok? Karena dilarang oleh Nabi SAW. Ada seorang dokter tanya kepada Rasulullah SAW tentang menggunakan obat dengan kodok. Kemudian naha Rasulullah SAW an qatlid difda. Nabi SAW melarang membunuh kodok, maka kodok nggak boleh dimakan. Kelelawar nggak boleh dimakan. Kalong nggak boleh, ya. Semut, tawon itu nggak boleh dimakan karena tidak boleh dibunuh. Bekecot tidak boleh dimakan. Bekecot darat, kalau bekecot laut, bekecot air, keong air itu boleh. Tapi yang keong darat, bekecot darat niku ndak boleh. Kenapa Pak bekecot darat nggak boleh dimakan? Mboten saged disembelih. Piye carane nyembelih bekecot? Dicekeli cirahe. Piye Pak cuma? Nah, pas bekecot melaku niku lho, terus ditutuk tuk pedot. Ya bukan kayak gitu. Sehingga karena bekecot tidak bisa disembelih, maka tidak boleh dimakan. Oleh karena itu laron hindari, ya. Wangung Pak. Ampal kalau cara Jogja ampal. Rampal di sini. Namanya rampal. Niku nggih boten pareng. Ya. Makanlah makanan yang sehat dan bergizi, contohnya daging kambing, ya, sapi, ikan, ya, ayam. Ikan kan di sini murah, nggih. Wong cerak laut, nggih. Siap. Nggih, pun cekap. Napa? Nggih, monggo pripun? Mana jenengan riyen tadi angkat tangan duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau pas dikumandangkan adzan? Kalau sudah dikumandangkan adzan berarti sudah masuk waktu. Insya Allah buatan apa-apa. Yang penting sudah masuk waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, jika kita punya keluarga yang bisa melihat sesuatu indigo itu bukan, itu apakah baik? Dan jika mereka menampakkan diri, apa yang harus kita baik. Kalau kita punya keluarga bisa melihat sesuatu, kalau nggak sakit nyawang duit warna abang, warna biru, makhluk halus, ya. Makhluk halus contohnya apa? Hah? Gelepung. Kalau ada orang yang bisa melihat jin, misalnya orang lain nggak bisa melihat, dia bisa melihat. Ini kelainan. Ini kelainan. Orang nyebutnya indigo, tapi sebenarnya ini kelainan. Sehingga kalau ada orang seperti ini, jangan malah dipamerkan. Oh, itu loh anakku iso ndelok kaya ngene sakti. Akhirnya membuka pengobatan alternatif. Niki salah. Manusia itu pada asalnya tidak bisa melihat jin. Yang bisa jin menampakkan diri kepada manusia. Jadi yang bisa itu jin menampakkan diri. Kalau jin menampakkan diri kepada manusia, berarti jin ini ganggu. Nah, kalau ketemu jin yang ganggu kados ngeten niki, ketemu jin yang ganggu, diapain? Diusir. Cara ngusir jin niku pripun? Baca ayat kursi. Pun hafal sedaya ayat kursi? Hafal? Saestu hafal nggih? Baik, maca ayat kursi. Kok durung ilang diwacane ayat kursi? Balang karo kursi. Nah, melayu misalnya. Berarti itu bukan jin, menungso nih kayak ngono. Ini diwacana ayat kursi kok saya tetap begegek ning kene. Wah, iki berarti menungso, balang kursi kan melayu dia.
Baik. Sehingga ketika kita ketemu seperti ini nggak usah takut, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ayat kursi. Wallahu a'lam. Nggih, pun cekap, demikian yang bisa kita sampaikan. Sesi berikutnya